Parade Karnaval bersatu dilanjutkan oleh Kereta Kencana Garuda Prabayeksa. Kereta kencana ini berjenis landau yang berbentuk open cab dengan nuansa budaya Nusantara. Kereta landau pertama kali dikembangkan di kota Landau, Inderpolk, Jerman, sekitar awal abad ke-18 dan populer di Eropa. Kereta ini kemudian diadaptasi oleh keraton-keraton Nusantara seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Kesultanan Cirebon. Kereta kencana ini dibuat di Sleman, Yogyakarta. Kereta kencana ini diusulkan diberi nama Garuda Prabayeksa, merupakan gabungan dari dua kata, yakni Praba dan Yeksa. Kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa. Sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Kereta kencana ini secara khusus dibuat di Sleman, Yogyakarta untuk peringatan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk parade karnaval yang pertama dari Kementerian Agama, BPH, BPJPH, dan BPKH. Melalui tema besar menjaga kerukunan umat beragama dan juga inklusivitas generasi muda, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama BPKH, BPJPH, dan BPHJ terus menggaungkan harmoni keberagaman sebagai aset tak ternilai bagi pembangunan bangsa. Simbol-simbol dari inisiatif Perkias dan juga Waka Kimo Kids adalah refleksi dari cita-cita bersama Indonesia yang damai, sejahtera, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Mari satukan langkah menuju persatuan, karena kerukunan umat beragama dan moderasi adalah kunci kebangkitan Indonesia di kancah global. Masih panjang. Parade karnaval berikutnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema pendidikan bermutu untuk semua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema pendidikan bermutu untuk semua di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Muti. Visi ini memastikan layanan pendidikan tidak hanya merata secara jumlah, tetapi juga berkualitas di seluruh Indonesia. Dimanapun tinggalnya, apapun latar belakangnya, setiap anak berhak bermimpi dan mendapatkan pendidikan terbaik selaras dengan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo. Pakai topi loh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong revitalisasi sekolah, digitalisasi dengan papan pintar, bantuan kuliah bagi guru, tunjangan langsung ke rekening, serta peningkatan kesejahteraan guru termasuk honorer dan sertifikasi. SMP nggak diajak. Oh iya langsung ya. SMP nggak ada. Madol nih. Ini tahu nggak ya? Berikutnya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita berada di atas kapal yang besar, membawa mimpi jutaan anak bangsa. Kapal ini telah berlayar, menembus badai dan ombak, menuju satu tujuan pasti,
Indonesia Emas 2045. Di gelombang prestasi dunia, Kemenpora memacu layar menuju World Cup 2026, Asian Games 2026, dan Olimpiade 2028. Di lautan pengetahuan dan inovasi, Kemendikti Saintek mencetak talenta unggul, mendorong pertumbuhan dan pemerataan kemajuan bangsa. Dipandu oleh Asta Cita, Kompas 8 cita-cita besar bangsa. Tujuan kita sudah mulai terlihat di depan mata. Maka hadirin, mari satukan hati, pikiran dan semangat. Karena berlayar menuju mimpi dan berlayar menuju Asta Cita sedang kita jalani. Dan sebentar lagi kita akan tiba. Karnaval kemerdekaan selanjutnya adalah utusan khusus Presiden, penasihat khusus Presiden. Sudah kita dengarkan kemeriahan dari karnaval berikutnya, yaitu utusan khusus Presiden, penasihat khusus Presiden. Mewakili penasihat khusus Presiden dan utusan khusus Presiden, mengusung logo 80 tahun Indonesia Merdeka dengan slogan Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Sayap merah melambangkan perjuangan. Karakter tongki simbol generasi muda yang kreatif. Panorama Nusantara dari gunung, sawah, laut, hingga kota modern menggambarkan kekayaan alam dan pembangunan. Padi yang menguning melambangkan kemakmuran dan ketahanan pangan. Tulisan besar Indonesia menegaskan identitas nasional, sementara gelombang biru di bawah truk merepresentasikan jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang dinamis dan maju. Karnaval kemerdekaan berikutnya dari Kementerian Dalam Negeri. Dapat kita saksikan bersama-sama iringan dari karnaval kemerdekaan berikutnya Kementerian Dalam Negeri. Dan dapat kita lihat dari kejauhan kendaraan pemadam kebakaran dengan nomor polisi B1919 KDN, simbol kesiapan pemerintah dalam menjaga keselamatan publik dan saksi bisu keberanian para pahlawan pemadam api yang tak pernah padam. Kehadiran kendaraan ini sekaligus menegaskan peran Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator, pengawas, dan pendukung utama program prioritas nasional, mulai dari swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, hingga program rumah subsidi dengan memastikan pelaksanaannya berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam karnaval ini, Kemendagri juga menampilkan keberhasilan pengelolaan administrasi kependudukan dan juga pelayanan publik serta kesiapsiagaan bencana serta pengembangan SDM tercermin melalui IKTP sebagai wujud digitalisasi birokrasi dan pelayanan yang lebih efektif serta gerbang IPDN yang melambangkan lahirnya Pamong Praja berkompeten untuk mendukung birokrasi modern. Karnaval kemerdekaan berikutnya Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, Kementerian Luar Negeri turut serta dalam Karnaval Bersatu Kementerian dan lembaga dengan tema Diplomasi untuk Indonesia Maju, 5 pilar diplomasi Indonesia.
Kemenlu berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita melalui diplomasi ketahanan nasional, diplomasi ekonomi berbasis Pancasila, peningkatan pengaruh Indonesia di kawasan dan dunia, pelindungan WNI serta peran diaspora hingga optimalisasi perangkat diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia secara global. Udah ada lagi deh. Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan tema kedaulatan pangan untuk rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kementerian Pertanian menampilkan ikon alpukat sebagai simbol kedaulatan pangan, bukti bahwa kekayaan alam lokal mampu menyejahterakan rakyat dan menembus pasar dunia. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadirkan nuansa kelautan melalui konsep ekonomi biru. Bisa kita lihat karnaval kemerdekaan berikutnya, Danantara Indonesia. Sangat meriah dengan atribut bendera merah putih dengan semangat kemerdekaan. Garuda Danantara Indonesia terbangkan Indonesia menuju masa depan berkelanjutan. Di barisan depan, Godam berdiri gagah sebagai simbol kekuatan bangsa. Berikutnya, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional. Mengusung semangat 80 tahun kemerdekaan, tren karnaval ini menampilkan sinergi Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi rakyat. Di bagian depan tray berisi nasi, lauk, sayur, buah, dan susu merepresentasikan program prioritas Presiden Prabowo makan bergizi gratis bagi 20 juta penerima, sekaligus simbol pola makan B2SA. Bagian tengah menampilkan replika hasil bumi, ternak, dan laut sebagai potensi pangan Nusantara. Sementara bagian belakang menghadirkan angka 80 merah putih serta juga ilustrasi anak Indonesia yang sehat dan ceria. Ini deh. Ya, MBG. Gila masih panjang. Karnaval kemerdekaan berikutnya, Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Garuda Kalyana, simbol kekuatan, kepemimpinan, dan kemakmuran. Kepala Garuda yang gagah, siap terbentang, pilar emas, pena, dan kertas berputar melambangkan kerja tanpa henti dalam merumuskan kebijakan terbaik. Bola dunia emas, ombak, dan ukiran lokal mencerminkan cita-cita Indonesia menuju masa depan mulia, sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju.
Kita lihat sangat meriah sekali sampai ada bandnya ya. Luar biasa di atas kendaraannya. Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Badan Usaha milik negara. The Portal adalah gerbang harapan, simbol perjalanan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju, sekaligus wujud transformasi 80 tahun kemerdekaan dan kontribusi BUMN di bawah arahan Kementerian BUMN. Ia mengingatkan bahwa setiap capaian dan inovasi lahir dari tekad rakyat melalui karya BUMN. Sosok Umil hadir sebagai sahabat generasi bangsa, mengajak kita melangkah bersama melewati The Portal dengan semangat persatuan, menatap satu tujuan besar, Indonesia Emas 2045. Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan terus bergerak maju. Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan Badan Koordinasi Pendanaan Modal. Kementerian Investasi dan Hilirisasi di bawah kepemimpinan Rosan Ruslani dan Todo Tua Pasaribu hadir di garda terdepan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo. Khususnya hilirisasi dan industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuat ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Karnaval kemerdekaan dilanjutkan dengan iringan dari Kementerian Sosial. Sekolah rakyat adalah gagasan Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Tempat anak-anak dari keluarga miskin ekstrim bisa belajar gratis, tumbuh tanpa batas, dan bermimpi tanpa takut. Negara hadir bukan hanya sekedar memberi bantuan, tetapi membangun keberdayaan melalui pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan yang setara. Udah terakhir. Hadir pula si Juki, sahabat lucu dan kritis yang mengajak anak-anak berani untuk bermimpi, mencoba hal baru, dan percaya diri. Dengan kehadirannya, pesan besar sekolah rakyat terasa sangat hangat dan menyenangkan. Cerdas bersama, tumbuh setara. Atau udah meni gede, anu didorong nah. Karnaval kemerdekaan dilanjutkan dengan Kementerian Kesehatan. Mobil Karnaval Kemenkes tampil ceria dengan warna penuh energi, menghadirkan maskot Halo Miu, Awan Unyu, sahabat kesehatan mental tanpa stigma yang mengajak semua saling peduli. Sisi kendaraan dihiasi keberagaman budaya dengan pesan besar, Indonesia sehat, Indonesia maju. Di panggung, patung Halo Miu berdampingan dengan stetoskop raksasa sebagai simbol peran tenaga medis. Mobil ini juga membawa edukasi tentang cek kesehatan gratis. Salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo yang kini menjangkau seluruh puskesmas, sekolah, hingga jemput bola ke masyarakat. Memastikan deteksi dini dan kesehatan sejak dini. Bagian belakang menampilkan logo HUT ke-80 Republik Indonesia bertagar Merdeka Bersama Halo Miu, menjadikan mobil ini panggung berjalan yang memadukan edukasi kesehatan, semangat kemerdekaan, dan ajakan menuju Indonesia Emas 2045. Siapa itu namanya?
Dari kejauhan kita lihat karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kopdes, Kelurahan Merah Putih Berdaulat, UMKM melesat. Sejalan dengan semangat Gundala dan Friends yang melambangkan keberanian